Bapak ini belum memperkenalkan diri dan saya tidak tahu kenapa saya diundang. Ya. Oke, baik, di sini saya akan bertanya tentang kampus IKIP yang ada di Pontianak. Bagaimana menurut Anda ya? Apakah kampus di IKIP ini menarik atau bagus atau sebagainya? Oke, baik, di sini perkenalkan dulu saya. Itu yang saya tunggu karena Bapak ini belum memperkenalkan diri dan saya tidak tahu kenapa saya diundang. Ya, jadi begini, saya mengundang Anda karena saya kan mengenal kampus IKIP itu dari teman saya awalnya ya. Oke. Nah, habis itu Anda itu kan terjun langsung di kampus IKIP juga. Jadi nama saya Yeskiel, saya di prodi bahasa Inggris. Mungkin Anda familiar dengan kelas saya ya. Saya itu di kelas A pagi gitu ya. Saya di kelas A pagi semester sekarang itu semester 6 ya. Nah, jadi begini ya. Boleh dulu perkenalkan nama Anda? Oke. Nama saya adalah Walison. Sebenarnya saya masih mahasiswa di IKIP, tapi sekarang saya lebih mengutamakan dunia luar seperti traveling atau jalan-jalan ke tempat yang belum pernah saya kunjungi seperti itu. Tapi tepatnya saya lebih ke mahasiswa. Itu cuma ketika saya tidak punya tugas atau saya punya waktu luang, saya menyempatkan untuk mengunjungi tempat yang belum saya kunjungi. Oh, jadi Anda ini seorang vlogger juga ya? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi sekarang ini kan kita di masa pandemi ini katanya kita udah boleh keluar atau new normal. Saran saya sih kalau kita sering berpergian kita selalu menggunakan masker ya, masker, sanitizer, itu juga. Jadi di sekarang ini pendapat Anda tentang kampus IKIP PGRI itu bagaimana? Menurut saya sih kampus IKIP PGRI Pontianak secara khusus sudah luar biasa dari segi fisiknya, dari staf-staf, dari struktur yang ada di kampus seperti itu. Dan tidak hanya itu, program studi yang ada di sini, salah satu contohnya prodi bahasa Inggris yang sudah berjalan hampir setidaknya 5 tahun, sudah mendapat predikat akreditasi. Apalagi sekarang sudah terakreditasi B. Dan menurut saya itu sangat luar biasa sekali, karena IKIP secara fisiknya belum lama terbentuk. Mereka tuh dahulunya adalah STKP, bukan institut. Dan ini merupakan hal luar biasa sekali karena prodi bahasa Inggris belum lama terbentuk langsung mendapat akreditasi bagus atau pandangan bagus dari akademisi maupun masyarakat yang menyekolahkan atau memuliakan anaknya di sini seperti itu. Gini, ada juga beredar kalau bahwa mahasiswa IKIP itu kebanyakan guru juga ya. Jadi mayoritas mereka itu terjun ke dunia pendidikan atau bagaimana sih? Kalau menurut Anda? Menurut pandangan saya secara pribadi, ya itu tergantung dari orangnya lagi. Apa yang ingin mereka kerjakan setelah selesai. Memang pasti kita berkuliah di IKIP PGRI Pontianak secara khususnya adalah guru. Anda selesai dari kampus ini, Anda akan menjadi guru. Itu mitosnya. Tapi kan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah mereka selesai. Ya, untung-untunglah mereka bisa menjadi guru setelah selesai kan, punya rezeki ke situ. Tapi menurut saya pribadi sih, itu tergantung dari individu kita lagi. Saya lebih memilih menekuni dunia wirausaha dibandingkan harus jadi guru. Jadi Anda ini langsung, misalkan Anda sudah tamat nanti dari IKIP PGRI, Anda langsung terjun ke dunia hiburan seperti YouTuber atau bagaimana? Tadi kan Anda sudah menjelaskan kepada saya bahwa Anda ini sering juga tur kemana-mana gitu ya, jalan-jalan, traveling, misalkan ke tempat yang belum pernah dikunjungi atau apakah ada niat Anda untuk menjadi seorang tutor dalam perjalanan
misalkan ada orang luar ya, misalkan dari Amerika, Jerman, Jepang maupun dari mana itu, Anda jadi tutor bahasanya bagaimana? Itu merupakan hal yang menarik sih menurut saya. Ketika saya jalan-jalan, saya harus dibayar, dan menjadi translator itu tidak mudah sih sebenarnya. Kita harus menguasai beberapa bahasa, sebetulnya ya kita tahu lah bahasa Inggris kita harus kuasai. Sedangkan banyak di antara kita, secara khususnya mahasiswa yang berkuliah di KIP ini, setelah selesai belum tentu mereka mahir bahasa belum Inggris. tentu bisa memahami semua atau bahkan mahir dalam berbicara bahasa Inggris. Secara khususnya ya mahasiswa prodi bahasa Inggris di KIP PGRI. Dan berkaitan dengan apa yang saya telah jelaskan tadi, yaitu saya suka jalan-jalan untuk mendokumentasikan, yaitu sekedar hobi sih, seperti yang sudah saya bilang tadi. Ketika saya punya waktu luang, ya saya sempatkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Jadi pemahaman Anda tentang kampus ini tadi bagaimana, pemahaman lebih cepat, lebih luasnya gitu, tentang struktur keamanan, struktur kualitas tempatnya, kualitas tadi kan udah Anda sudah jelaskan. Keamanannya bagaimana kalau keamanan yang ada di sini? Keamanannya sih ya standar lah menurut saya, tidak juga terlalu tinggi levelnya maupun tidak juga terlalu rendah. Kenapa? Kita bisa melihat di sini hanya ada salah satu contoh lah, satpam security kan, cuma ada di sebelah pintu masuk, sedangkan pintu keluar kita tidak ada menemukan security. Dan dari segi kualitas tempat sudah bagus, tapi sayangnya di setiap sudut tuh belum terdapat CCTV. Dan yang saya benar-benar sedihkan lagi, di kelas tuh belum ada yang namanya AC. Harusnya kampus yang sebesar ini sudah ada memiliki AC masing-masing. Ya. Harusnya begitu. Setidaknya kipas angin yang bermanfaat lah sedikit, yang masih menyala dengan baik itu. Dengan baik kan. Saya juga mendengar kalau beberapa kelas itu memiliki kipas angin, cuman di dalam kelas mereka itu kipas anginnya itu rusak, mati gitu ya. Jadi pendapat Anda untuk penambahan fasilitas yang ada di KIP ini bagaimana kalau Anda? Setuju atau gimana? Saya sih setuju aja, bahkan saya sangat setuju. Kinerja dalam kampus IKIP ini bagaimana menurut Anda? Kalau kinerja sih menurut saya sudah berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan. Ya, sudah berjalan ya. Dan juga sih saya rasa di kampus IKIP ini juga pernah saya bertanya dengan salah satu mahasiswa yang ada di IKIP juga. Jadi dia menjelaskan bahwa jikalau dosennya tidak masuk, pasti akan ada penggantian jam. Jadi jam pelajaran itu tidak terbuang sia-sia gitu ya. Apa benar? Itu sih saya belum terlalu memahaminya, tapi ya setahu saya jika salah satu dosen tidak bisa memenuhi atau masuk jam pelajaran ketika ada jadwal dia di kelas, biasanya dosen tersebut memberikan tugas pengganti. Tugas pengganti seperti yang mengerjakan tugas di rumah atau menyuruh siswanya membuat apa gitu kan untuk memenuhi jam dia. Tugasnya ada dan jam dia tidak kosong. Itu kan sangat berpengaruh sekali ke jam mereka mengajar. Dan jika mereka tidak bisa masuk pada saat itu dan tidak memberikan tugas, otomatis gaji mereka dari jam itu kan terpotong. Jadi mereka harus memenuhi atau memberikan tugas ketika mereka tidak sempat masuk ke kelas gitu. Oke, baik, di sini kita sudah mendengarkan tentang bagaimana dalam kampus IKIP PGRI Pontianak ini. Saran saya untuk adik-adik tingkat seperti yang ada di SMA, SMK, kalau mau berkuliah itu cari yang kualitasnya lebih baik lagi,
lebih mutunya tinggi seperti kampus IKIP sudah memenuhi standar ya. memenuhi standar sama sekali, sangat bagus dalam kinerja, akreditasi sama lingkungan di dalam kampus ini juga sangat bagus itu Iya, ya. iya, betul sekali. Karena ya dari segi fisik, lingkungan, keamanan, fasilitas maupun ya kita sudah standar ya. Ya. Jadi kita cuma membahas kekurangannya saja. Ya, kekurangannya itu mungkin di lain waktu atau Bisa di tahapnya bisa akan diimprove lagi. ada penambahan, misalkan ada nanti salah satu misalkan di salah satu ruangan akan ada AC Iya. gitu ya. Iya. Oke, baik, di sini saya sudah bertanya dengan saudara Walison ya Iya. tentang bagaimana dalam kampus IKIP. Terima kasih saudara Walison. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat Dia kita bisa menghirup udara yang segar dan kita terhindar dari segala penyakit ya. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah maupun yang mengalami sakit, apapun itu kita berdoa supaya mereka sehat selalu. Oke, baik, terima kasih dari saya Yeskiel. Baik.